pagi anak-anak ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan memulai pembelajaran kita melalui video pembelajaran. Di sini nanti akan ibu tampilkan video pembelajaran kita. Jadi sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk materi, kita lihat ada tampilan di depan. Ini adalah, ayo siapa yang tahu pelajaran kelas 6 SD ini ya. Ini lambang apa? Ini bendera apa? Ini adalah bendera, ya, ini adalah bendera ASEAN. Berarti materi kita hari ini adalah mengenai ASEAN. Ya, negara-negara yang ada di benua Asia Tenggara. Apa itu ASEAN? Mungkin sudah ada sebagian yang tahu, ASEAN itu adalah, kita baca sama-sama, Association of Southeast Asian Nation. Atau sering dalam bahasa Indonesia itu kita sebut dengan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Siapa-siapa saja yang menjadi anggota ASEAN? Ini dia. Ini anggota-anggota yang ada di ASEAN. Ada 10 negara. Ada 10 negara anggota ASEAN. Di sini ada tampilan lengkap dengan benderanya dan lambang ASEAN. Nanti boleh di googling apa itu ya arti dari lambang ASEAN ini. Sudah, kita lihat. Yang pertama ini Malaysia, kemudian Thailand, Singapura, Laos, Indonesia, Kamboja, Brunei, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Kalau kita lihat anggota ASEAN dari peta, ini dia. Ini Indonesia. Nih, nampak ya? Negara yang paling luas itu adalah Indonesia kalau di Asia Tenggara. Jadi kita bersyukur ya nak, punya negara yang luas, aman, tentram. Itu patut kita syukuri walaupun negara kita negara besar. Kemudian ini dia posisi Malaysia. Kemudian yang paling kecil ini lihat, ini Singapura. Dan perhatikan yang lain, ini Filipina, bentuknya juga kepulauan. Kemudian sini Brunei. Ini Kamboja. Kemudian ini Vietnam, Laos, ini Myanmar, dan ini Thailand. Selanjutnya kita ada mempelajari tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Sebelum kita mempelajari letak geografis negara-negara ASEAN, kita harus tahu apa itu ya letak geografis. Nah, jadi letak geografis itu adalah letak suatu tempat berdasarkan kenyataan di permukaan bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain atau negara lain. Jadi dari letak geografis kita akan tahu letak suatu negara atau letak suatu daerah atau letak suatu tempat. Jadi secara garis besar, letak geografis benua atau Asia Tenggara atau ASEAN, negara-negara yang tergabung dari ASEAN, yaitu terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, dari letak geografis kita akan tahu negara apa yang terletak paling utara, kemudian terletak paling selatan, terletak paling barat, dan terletak paling timur dari letak geografis yang sudah kita pelajari. Kita harus membandingkannya dari peta. Lihat, ini peta ASEAN. Ini peta ASEAN. Ini dengan anggota-anggotanya. Nah, maka kita akan tahu negara yang terletak paling utara
Maka kita lihat yang paling utara. Kalau dalam peta biasanya arah utara itu ditunjukkan pada bagian bagian atas. Maka akan kelihatan yang paling utara. Nah, di sini dia. Jadi melihatnya bukan dari bacaannya ini ya, tapi lihat dari peta yang paling ujung. Myanmar yang paling ujung itu ini di sini dia. Jadi paling utara yaitu Myanmar. Kemudian negara yang terletak paling selatan, yaitu Indonesia. Sini lihat. Ini paling ujung ini ya. Ini dia. Kelihatan dia ini. Inilah dia yang paling selatan. Berikutnya adalah negara yang terletak paling barat. Paling barat juga adalah Myanmar. Ya, ini dia. Paling barat juga adalah Myanmar. Dan yang paling timur adalah Indonesia. Ini ada di Pulau Papua. Selanjutnya kita lihat posisi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN di peta dunia. Ini dia, kelihatan kan? Iya. Tadi terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak di antara dua benua dan dua benua dan dua samudra. Nih, tadi terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jadi kalau kita perhatikan letak Asia Tenggara atau ASEAN, kita sering sebut ASEAN, itu terletak di antara posisi silang. Pasti banyak keuntungannya, terutama Indonesia ini paling tengah dia. Jadi kita bersyukur Indonesia terletak di posisi silang. Jadi posisi yang sangat strategis untuk perdagangan dunia. Dari sini kita akan tahu timur laut dari Indonesia yaitu samudra apa? Timur laut dari Indonesia samudra apa? Yaitu Samudra Pasifik, ya, Samudra Pasifik. Kemudian di sini ada lagi. Jadi coba sambil dijawab ya, Nak. Titik-titik dari Indonesia yaitu Samudra Hindia. Samudra Hindia ini terletak di bagian apa ya? Ya, Samudra Hindia ini terletak di bagian apa ya dari Indonesia? Yaitu terletak di bagian barat daya. Kemudian Tenggara dari Indonesia. Tenggara dari Indonesia itu benua apa ya? Tenggara dari Indonesia itu adalah benua Australia. Oke. Sambil dipahami. Kita lanjutkan. Berdasarkan bentuk geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri. Jadi berdasarkan bentuk geografisnya itu negara ASEAN itu ada 4 ciri. Yang pertama adalah bentuk kompak. Bentuk kompak yaitu bentuknya seperti menyerupai lingkaran. Jadi negara tersebut hampir menyerupai lingkaran. Contoh Kamboja, hampir seperti lingkaran. Yang kedua adalah bentuk fragmented. Nah, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Kita lihat contoh Indonesia. Indonesia itu bentuknya kepulauan, terdiri dari 5 pulau besar. Dan selebihnya adalah pulau-pulau kecil. Pulau-pulau besar ini kita lihat ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, ada Papua, dan ada Pulau Jawa. Apalagi ya kira-kira negara di Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan dan terpisah-pisah? Ya, Filipina juga. Nanti lihat ya peta Filipina ya. Selanjutnya,
Bentuk yang ketiga adalah bentuk elongated, yaitu bentuk yang memanjang. Jadi bentuk negaranya itu memanjang. Ini dia contoh Vietnam. Yang terakhir adalah bentuk protrude, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contoh Thailand dan Myanmar. Oke. Dari materi-materi ini, materi-materi yang sudah kita ajarkan, ayo coba kita berlatih. Ya, di sini ayo kita mencoba. Tadi di penjelasan sebelumnya sudah kita jawab sama-sama tadi nih ya, negara yang terletak paling utara, apa tadi? Paling selatan, kemudian paling barat, paling timur. Ya, itu tadi sudah kita jawab. Kemudian tugasmu, coba carilah garis lintang dan garis bujur berdasarkan dari soal jawaban di atas. Karena kita kan tidak boleh asal menebak, misalnya jawab Myanmar. Kenapa Myanmar ya? Itu kan ada alasannya. Maka itu akan terlihat dari garis lintang dan garis bujur. Kalau dia paling utara, otomatis dia dilihat dari garis lintang. Paling selatan juga terlihat dari garis lintang. Kalau paling barat atau paling timur, dia akan kelihatan dari garis bujur. Ingat ya, karena garis bujur kan ada bujur barat dan bujur timur. Tidak ada bujur selatan dan bujur utara, tidak ada. Kalau garis lintang, hanya dua, garis lintang utara dan garis lintang selatan. Tidak ada lintang barat dan lintang timur. Paham ya sampai sini ya? Ini sudah materi kelas 7. Nanti ketika bertemu tatap muka, visitasi, maka ini akan kita jawab. Jadi boleh dilatih di rumah ya nak ya. Oke, demikianlah penjelasan Ibu. Semoga bisa dipahami. Nanti apa yang kurang dipahami boleh ditanya ketika kita bertatap muka langsung atau ketika visitasi, atau juga boleh hubungi Ibu apa yang kurang jelas. Sampai di sini kita cukupkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.